A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Black Circle atau Lingkaran Hitam. Cerita ini ditulis oleh K.R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Makasih banyak, ucapku canggung. Zara mengangguk. Dia menunjuk arah kedatangannya, lalu menyuruhku bergegas dengan bahasa tubuh. Aku tersenyum lega. Paling tidak, di hutan kelam ini kami tidak sendirian. Ada bocah misterius yang selalu bisa diandalkan. Keringatku membanjiri. Selain membawa ransel, juga menopang tubuh Mas Raffi yang kurasa makin berisi. Apa keadaannya sudah kembali normal? Pah, bisikku. Dia masih bergeming. Nafasnya teratur, seperti orang tidur. Ada rasa lega yang melapangkan dada. Setidaknya Mas Raffi baik-baik saja. Zara, masih jauh? Tanyaku dengan nafas tersengal. Berulang kali kaki tersandung akar, kadang tersangkut tumbuhan menjalar. Zara berjalan dengan gegas. Botol berisi kunang-kunang terangkat di atas kepala. Meski tidak cukup terang, cahaya dari hewan jenis serangga tersebut terasa menenangkan. Tiupan angin dari depan terasa berbeda. Aroma rumput yang familiar membuatku kian semangat. Pasti tidak lama lagi kami sampai di padang ilalang. Zara berhenti. Diserahkannya botol berisi kunang-kunang tersebut padaku. Dia menunjuk jalan keluar di hadapan, lalu berbalik arah dan menghilang di kegelapan malam. Memang sudah menjadi kebiasaan. Datang tak diundang, pergi tanpa pamit. Bahkan aku belum sempat mengucapkan terima kasih dengan benar. Udara hangat menyapa kami saat melintas di padang ilalang. Tanah yang terpijak masih menyimpan sedikit panas matahari siang tadi. Pegal, aku pun memindahkan posisi Mas Raffi dari samping kanan ke belakang. Tangan kulingkarkan pada leher, lalu mengikatnya dengan kain sobekan kemeja. Sedangkan ransel pindah di depan. Tembok belakang rumah mulai terlihat. Hela napas lega makin meringankan langkah. Kunang-kunang dalam botol ku lepas. Ucapan terima kasih mengiringi kepakan sayap kecil yang mulai lenyap di balik rimbunnya rumpun ilalang. Singkat cerita, sudah cukup. Tugasku saat Seva hendak menuangkan teh kembali. Seharian aku terus kepikiran dengan kalian. Syukurlah kamu bisa membawa pulang Mas Raffi dengan selamat, ujar Seva berkaca-kaca. Aku tersenyum. Semua karena kehendak Tuhan, juga bantuan dari Reksa. Lelaki itu, apa dia memperlakukanmu dengan benar? Seva menatapku khawatir. Reksa banyak membantuku hari ini, tapi entah kenapa dia menghilang begitu saja. Tepatnya saat aku tidak sadarkan diri setelah berkidung. Rat, kamu yakin Nyai Geni yang kamu maksud adalah wanita yang bersama Pak Yono kemarin lalu? Aku mengangguk. Bahkan sisik hijau di lehernya masih kuingat dengan jelas. Nyai Geni memiliki tanda yang sama. Kalau begitu, kemungkinan dia yang selama ini mengambil jiwa orang-orang, termasuk Mas Raffi. Lalu Pak Yono,
Kenapa bisa lelaki itu terjerat bersama wanita tersebut? Seva mengetuk jari ke teko teh di depannya. Entah, banyak hal yang belum bisa kita pecahkan. Tadi saat di gua tempat penyekapan orang-orang, aku tidak menjumpai Esti. Kemana wanita itu ya? Kami terdiam. Malam kian larut, tetapi tidak ada rasa kantuk menyerang. Aku teringat sosok berwarna merah yang kulihat di bawah ranjang. Sekilas, di balik wajahnya yang menyeramkan, mirip dengan seseorang. Bahtar. Mau kemana? Seva menatapku. Ke kamar Bahtar. Aku ikut. Tidur saja, Sev. Kamu juga pasti capek mengurus Aden dan Bahtar seharian, ucapku sambil berlalu. Pintu kamar tengah tidak pernah tertutup rapat. Lampu tidur pun kubiarkan menyala. Dari luar, kulihat Bahtar meringkuk menghadap tembok. Makin hari, kondisinya kian melemah. Apa aku salah membawanya kemari? Bah, panggilku lirih. Bahtar beringsut, berusaha membalikkan badan. Matanya terpejam, tetapi mulutnya menjawab panggilanku. Ada apa? Aku melangkah masuk, ragu. Ku pegang tangannya yang keriput, dingin. Wajahnya pun pucat pasi. Mbah baik-baik saja. Iya. Saya mau tanya sesuatu. Aden katanya pernah melihat tangan kurus berkuku hitam keluar dari tanah berbentuk lingkaran di halaman itu. Saya pun kemarin malam melihat sosok serupa. Wajahnya merah, rambutnya panjang. Apa Mbah tahu? Atau itu hanya halusinasi kami? Bahtar masih terpejam. Namun dari rautnya, ku tahu dia terkejut. Kinanti, desisnya. Mendengar nama itu, tengkuku meremang. Kinanti, istrinya Joko. Iya. Lampu padam. Aku tahu hal buruk akan terjadi. Ku genggam tangan Bahtar erat. Wanita itu merapalkan sesuatu saat bau busuk mulai menyengat. Allah, la haula wala quwata illa billah. Mataku terpejam. Sosok di ujung ranjang itu menatapku tajam. Pergilah Kinanti. Dunia kita berbeda dengan mereka. Kau pun tidak ada urusan, bukan? Samar, ku dengar Bahtar berujar sesuatu yang janggal. Geraman berat dari makhluk berwajah merah tersebut membuatku terus mengucap lafaz hauqalah sebanyak mungkin. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah, bisiku. Suara itu menghilang. Meski mataku masih terpejam, aku sadar lampu kembali menyala. Sosok Kinanti pun lenyap. Sudah malam. Besok saja ku ceritakan semua yang ingin kau tahu, ujar Bahtar mengagetkanku. Aku mengangguk. Beringsut, ku dekati pintu lalu keluar tanpa menoleh kembali. Bayangan wajah Kinanti masih terus menghantui. Ku tepis semua rasa takut dengan terus mengingat Allah, Maha Pemberi kekuatan. Pantas saja mereka terlihat mirip. Bahtar, keturunan ke-10 Joko dan Kinanti. Dalam silsilah Jawa, garis keturunan ke-10 disebut Kerupak Sente. Seumur hidup, baru kali ini kutemui garis keturunan hingga sejauh itu. Apa artinya umur Bahtar di atas 100? Singkat cerita, sesuai janji,
Badar pagi ini menceritakan semua hal terkait dengan kejadian yang telah kami alami. Mas Raffi sudah terbangun, hanya saja pandangannya kosong. Tidak bisa diajak komunikasi. Kondisi Aden masih normal. Tidak ada kejadian aneh selama kemarin aku pergi menjemput Mas Raffi. Sosok Kinanti dulu, saat Joko berhasil menguasai harta karun yang terpendam di desa ini, Kinanti pun hidup layaknya seorang ratu. Hingga tiba saat penyerahan tumbal pertama, yakni anak laki-laki mereka. Awalnya, Kinanti menentang niat Joko untuk menyerahkan anak mereka yang memang memiliki tanda lingkaran hitam. Namun, janji adalah janji. Jika tidak ditepati, jiwa mereka akan menjadi budak Baal selamanya. Aku menelan saliva. Tentu saja Kinanti menentang. Hati ibu mana yang rela menyerahkan buah hatinya kepada iblis? Selama 10 tahun, Joko dan Kinanti memiliki 7 orang anak. Dari ke-7 keturunannya, hanya 4 yang memiliki tanda lahir lingkaran hitam. Tapi, dalam perjanjian itu bukan hanya Joko dan Kinanti saja yang harus menyerahkan anak-anak bertanda khusus. Namun, semua keluarga yang ikut dalam pendirian desa dan menikmati harta karun tersebut. Hingga suatu ketika, ada masa di mana dalam 1 tahun, tidak ada satupun anak yang memiliki tanda lingkaran hitam. Baal pun murka. Dia meminta jiwa Kinanti sebagai gantinya. Seva mencengkram lenganku. Duduknya sejak tadi sangat gelisah. Keringat membanjiri di sekujur tubuh. Sev, kamu kenapa? Panas. Sejak mata batinku terbuka, aku tidak merasakan hawa dingin sama sekali. Rasanya mereka ada di setiap sudut rumah. Desahnya. Terus bagaimana? Sedangkan Ashley sudah gak ada. Aku menatap bingung. Kamu bisa melakukannya, Rukiah, ujar Badar membuatku kaget. Tapi Mbah, temanmu belum ada yang mengikuti. Masih aman. Kamu bisa melakukannya. Aku menggeleng pelan. Ilmu agamaku masih jauh di bawah rata-rata. Apa bisa? Tolong lakukan, Rat. Aku mohon. Pinta Seva memelas. Baiklah, kita coba. Ku ambil air wudhu dengan beragam perasaan. Di rumah ini hanya aku dan Seva yang waras. Kalau sampai dia kenapa-napa, mungkin hidupku pun berakhir. Jadi, akan kulakukan saran Bahtar. Semoga dengan ini satu persatu masalah bisa terselesaikan. Saat mengambil air di gelas, sekilas, kulihat sosok manusia kecil di meja makan. Dia menatapku, seolah memberi keyakinan. Entah keyakinan akan apa. Dipandu Bahtar, aku melakukan penutupan mata batin milik Seva. Selama prosesnya, tidak ada hal-hal ganjil. Hanya saja, tubuhku terasa berat dan lemah. Sudah, cukup. Bagaimana? Badar menghadap ke Seva. Wanita itu mengangguk. Wajahnya sudah kembali segar. Beberapa kali menatap sekeliling. Tubuhnya tidak bereaksi apa-apa. Syukurlah, ucapku lega. Makasih, Rat. Dia memelukku. Jangan berterima kasih padaku, tapi sama Allah.
yang masih mengizinkan kamu kembali seperti semula. Aku istirahat dulu ya. Seva mengangguk. Kutinggalkan dia bersama Mbah Dar. Tujuanku ke kamar depan, di mana Mas Raffi berbaring seperti patung hidup. Ku elus dahinya. Tidak ada respon sama sekali. "Pah, aku tahu kamu kuat. Cepatlah kembali. Lalu kita pergi dari sini. Kasihan Aden," bisikku serak. Entah karena kelelahan, aku langsung tertidur saat menyentuh bantal. Baru sekejap, tiba-tiba mimpi yang terasa sangat nyata ku alami. Ruhku seakan berpindah tempat di rumah mertua. Di dalam salah satu ruangan megah tersebut, kulihat mereka sedang bercakap dengan seseorang. Sepertinya aku kenal. Dia orang yang menjual rumah kepada kami. "Bagaimana dengan ini? Tidak ada yang menaruh curiga dengan Anda?" Lelaki berdasi tersebut tersenyum penuh keyakinan. "Apa tidak bisa orang lain saja?" Ibu mertuaku terlihat tegang. "Perjanjiannya adalah keluarga. Kalau hal tersebut tidak ditepati, jiwa kalian akan bersamanya hingga hari kiamat tiba." Kulihat bapak berbisik sesuatu. Ibu pun mengangguk pasrah. Emas di tangannya gemerincing saat menjabat tangan orang tersebut sebagai deal atas perjanjian mereka. Entah apa, aku berdiri di ambang pintu, tetapi sepertinya mereka tidak ada yang melihat. Sayang, pembicaraan mereka telah usai. Surat dalam genggaman Seto, lelaki yang kini kuingat namanya, telah ditandatangani oleh bapak. Mataku melotot mendengar penuturan mereka. Jadi, semua ini sudah direncanakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi, aku sangat sayang sama Aden. Dia anak yang baik dan penurut. Tidak seperti cucu kita yang lain. Isak ibu. "Bu, andai bisa ditukar. Sudah sejak tadi kita melakukannya. Tapi mereka hanya menginginkan anak seperti Aden. Entah apa alasannya. Ingat, kita bisa hidup mapan seperti ini berkat mereka. Emas yang mereka berikan waktu itu sudah kita gunakan untuk membeli saham. Jadi, imbalan yang diminta cukup menyerahkan Aden saja. Dengan cara membelikan mereka rumah, lalu mengirimnya ke sana." Darahku serasa naik ke ubun-ubun. Tega sekali mertuaku mempertaruhkan nyawa anak dan cucunya ke desa antah berantah ini. Ya Allah, aku mengerang hingga tergagap. Mimpi sekejap itu seperti kejadian lalu yang berhasil kulihat. Mereka sengaja mengirim kami ke sini untuk menjadikan Aden tumbal. Seva mengetuk pintu, mungkin mendengar teriakanku saat tertidur tadi. "Ratih, kamu baik-baik saja?" "Iya, Sev. Hanya mimpi." Entah apa yang harus kulakukan sekarang. Harta karun itu sebenarnya ada di mana? Kenapa mertuaku sampai tahu? Bahkan bisa mendapatkannya. Mungkin Badar tahu jawabannya. Seva tidak kalah kaget mendengar cerita tentang mimpiku tadi. Menurutnya, itu sebuah penglihatan. Menurutku, itu bukan mimpi biasa. Karena terjadi begitu cepat.
Padahal kamu bilang baru saja merebahkan tubuh, ujarnya. Aku mengangguk. Begitulah, aku melihat, bukan merasakan seperti halnya mimpi. Mbah, harta karun itu wujudnya apa? Dan ada di mana? Tanya Seva mewakili rasa penasaranku. Bahdar menghela napas. Pandangannya menerawang ke halaman rumah yang beberapa hari terakhir tidak pernah kusentuh. Ada di tengah hutan. Setelah Joko meninggal, harta itu menjadi rebutan anak dan para pengikutnya. Lalu dibuatlah sebuah keputusan. Harta tersebut dibagi rata. Kenapa mertua saya bisa tahu soal harta tersebut? Tanyaku. Kemungkinan ada orang yang tidak mampu memberikan tumbal sesuai perjanjian, sehingga dia memberi sebagian hartanya kepada orang lain dengan syarat imbalan seorang anak yang diperlukan. Karena siapa saja yang menikmati harta tersebut wajib memberikan persembahan, paling tidak satu orang anak. Aku tercekat. Penjelasan Bahdar memberikan titik terang. Kenapa kami bisa terjebak dalam desa ini? Ternyata semua karena mertuaku yang berniat menumbalkan Aden. Hingga sekarang tidak ada nomor yang bisa kami hubungi. Semua jaringan hilang. Bahkan kendaraan pun tidak ada. Kutatap Seva. Ada rasa bersalah menyeruak. Secara tidak langsung, aku seolah membawanya terlibat dalam masalah pelik ini. Sebanyak apa harta karun itu? Hingga Joko sangat berambisi untuk menguasai. Gumamku, aku tidak peduli bahwa dia leluhur Bahdar. Harta itu peninggalan salah seorang pendekar sakti di tanah Jawa. Dulunya di zaman penjajahan Belanda, dia dikenal sebagai perompak yang ditakuti kompeni sepulang berdagang. Di dalamnya, selain emas dan berlian yang bisa mencukupi satu negara, juga terdapat cincin sakti bermata biru miliknya. Tapi hingga kini, cincin tersebut tidak pernah ditemukan. Oh, pantas saja, desisku. Mengenai Nyai Geni, siapa dia? Wajah Bahdar berubah tegang. Dia menatapku lekat. Kamu sudah berjumpa dengannya? Aku mengangguk. Iya, kemarin dia bertarung dengan Reksa. Lalu saat saya menyaksikan Kidung Remok Soeng Wengi, mereka hilang. Untung ada Zara yang menuntun jalan pulang. Nyai Geni adalah jin wanita yang diutus untuk memimpin para manusia pengikut Baal. Dia sangat berbahaya. Untunglah kamu masih dalam lindungan Tuhan, tutur Bahdar. Ya, benar. Semua hal yang sudah kami lewati atas kehendak Tuhan. Aku pasrahkan hidupku dan matiku padanya. Seperti biasa, suasana sekitar sangat sepi. Hamparan padi di seberang jalan meliuk seperti gelombang ombak berwarna hijau. Kami menikmati pemandangan tersebut dari balik jendela. Tidak ada yang berminat menikmati angin di teras. Seva pamit ke kamar. Katanya ada yang ingin dia tulis. Sejak kejadian beberapa hari belakangan, dia sibuk hingga lupa dengan tujuan awal kemari. Mencari inspirasi dan menulis cerita misteri.
Sudah sejauh mana naskahmu, Chef? Dia tersenyum. Saat semuanya berakhir, kamulah orang pertama yang akan membaca tulisanku. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tidak ada hal-hal aneh terjadi. Mas Raffi kusuapi makan seperti orang biasa. Hanya tatapannya kosong, hampa, seakan tidak bernyawa tetapi masih ada. Aden melakukan aktivitas terbatas. Tidak pernah kuizinkan keluar rumah, kecuali ada Zara yang sesekali datang. Bagiku, desa ini seperti penjara tanpa sipir yang menyimpan jebakan di setiap sudutnya. Untuk menghabiskan waktu, kami sesekali bermain kartu. Meski Mas Raffi hanya duduk seperti patung, aku tetap mengajaknya komunikasi. Aden pun tak sungkan merangkulnya setiap saat. Terkadang, Badar membawakan cerita tentang masa lalu yang membuat kami takjub, tentang orang-orang sakti dan berilmu tinggi, serta petua dalam tiap fase kehidupan. Angka 21, 22, dan seterusnya tidak dibaca 21, melainkan selikur, rolikur, dan seterusnya. Menggunakan istilah likur yang merupakan kependekan dari lingkuh kursi atau duduk di kursi. Pada usia 21 sampai 29, itulah manusia mendapatkan tempat duduknya, yakni jabatan, pekerjaan, dan profesi yang ditekuni dalam kehidupannya. Ada penyimpangan pada bilangan 25. Tidak disebut 25, melainkan selawe. Kenapa? Selawe kependekan dari senang-senengi lanang lan wedok. Puncak asmaranya lelaki dan perempuan ditandai dengan terjalinnya suatu ikatan pernikahan. Aku dan Seva mengangguk. Aden tentu saja belum mengerti. Dia duduk terkantuk-kantuk. Kemudian ada penyimpangan lagi untuk bilangan 50. Bukan 50, melainkan 50. 50 berarti senang ketonan atau suka memakai ketuk, kupluk, penutup kepala, bisa juga kopiah. Tandanya usia semakin lanjut. Mestinya seorang makin meningkatkan ibadah untuk bekal kemudian hari. Terakhir 60 dilafalkan swidak, singkatan dari sejati newiswayai tindak. Maknanya di usia tersebut sudah saatnya pergi. Harus siap jika sewaktu-waktu dipanggil Yang Maha Kuasa. Tak terasa air mataku tumpah. Filosofi angka tersebut membuatku berpikir bahwa andai manusia berumur panjang, seperti itulah jalan hidupnya. Bagaimana denganku, Mas Raffi, bahkan Aden? Hanya Tuhan yang tahu. Mulai hari ini, aku melakukan puasa mutih. 10 hari lagi adalah purnama ke-7. Dengan Tumbal Arumi, anak Esti, aku tidak tahu nasibnya hingga kini. Sedangkan ibunya saja sudah tertangkap oleh Nyai Geni. Entah karena apa. Jangan-jangan karena Esti membocorkan rahasia menyelamatkan Aden. Tugas Seva. Mungkin kalau benar begitu, aku sangat berhutang budi padanya. Kuhela napas pelan. Selama puasa, Badar menyarankan agar membaca buku yang dia tulis hingga tamat. Jika ada yang kurang paham, aku diperkenankan bertanya.
Dengan senang hati, kulakukan itu. Segala gambar samar maupun yang hanya sekedar coretan, kutanyakan maksudnya, proses ritual persembahan, hingga apa yang terjadi dengan jasad bocah yang menjadi korban. Karena lokasi ritual sekarang berada di hutan, penguburan jasad korban pun dilakukan di sana, tanpa disucikan. Aku dan Seva saling berpandangan. Sungguh keji sekali perbuatan orang-orang tersebut. Lalu, bagaimana dengan jiwa mereka yang dipinjam? Setelah ritual selesai, biasanya akan ada yang memercikan api bercampur darah korban. Tak lama, mereka pun kembali normal. Jadi, Mas Raffi harus menghadiri ritual tersebut? Tanyaku kaget. Badar mengangguk. Apa tidak ada cara lain? Seva sama bingungnya denganku. Selama ini belum pernah ada. Bahkan membawa suamimu pulang sebenarnya adalah hal yang sangat berbahaya. Aku mendesah, mengingat ritual itu saja sudah terdengar mengerikan, apalagi menghadirinya. Namun, tidak mungkin kubiarkan Mas Raffi sendirian di sana. Maaf Mbah, mengenai Reksa, apa dia anak Mbah yang keenam dan dibuang ke hutan? Tanyaku hati-hati. Badar termenung, tatapannya jauh menerawang. Dari dekat, aku bisa mengamati bahwa iris matanya bukan hitam, melainkan abu-abu. Iya, dia anak yang dulu dibuang Barta. Meski sudah menduga demikian, tetapi pengakuan Badar tetap saja membuatku terkejut. Jadi, selama ini anaknya masih hidup. Namun anehnya, kenapa Reksa seolah tidak peduli dengan Badar? Reksa pasti merasa sakit hati dengan perlakuan bapaknya. Juga dengan saya, yang tidak bisa menghalangi niat menumbalkan saudara-saudaranya. Seva mengangguk. Dia sepertinya paham dengan apa yang telah terjadi. Posisi Badar sebagai seorang ibu tentu tidak rela nyawa anaknya dipermainkan. Reksa pun hanya memandang dari sisi sendiri dan saudara-saudaranya yang menjadi korban. Aku teringat lukisan buram yang waktu itu tidak sengaja kutemukan di gudang. Kuambil benda tersebut dari laci kamar, lalu menunjukkannya ke Badar. Ini siapa Mbah? Kenapa mirip dengan Zara? Apa mereka ada hubungan darah? Badar terdiam. Dipandangnya lukisan hitam putih yang sebagian sudah pudar. Anak kedua Kinanti. Dialah yang paling mirip dengan ibunya. Entah siapa yang melukisnya. Sejak saya tinggal di rumah ini, benda itu sudah ada. Perasaanku tidak enak. Apa Zara juga masih keturunan mereka? Kenapa gadis itu selalu berkeliaran di hutan tanpa takut tersesat? Aku sering meragukan bahwa Zara bukan manusia. Namun, siang hari pun dia akan muncul. Bukankah makhluk alam lain takut dengan matahari? Perutku sangat mual. Awal puasa mutih, tubuhku mulai bereaksi, lemas, bahkan beberapa kali muntah. Seva menyuruhku ke kamar untuk beristirahat saja. Singkat cerita, 9 hari berlalu. Malam ini adalah purnama ke-7. Sejak sore, cuaca sudah terasa aneh. Lebih gelap dan mencekam. Sesekali terdengar guntur bersaut-sautan. Namun hujan tidak kunjung datang. Kondisi Mas Raffi makin memprihatinkan. Makanan yang dia telan hanya sebatas bubur
dan air putih saja. Secara fisik, tubuhnya terlihat makin kurus. Aku akan pergi malam ini. Tolong jaga Aden dan Bahtar, Chef. Seva memelukku. Dia kini sudah seperti separuh nyawaku. Andai tidak ada dia. Kamu gak usah khawatirkan mereka. Aku akan menjaganya. Apapun yang terjadi, fokuslah ke Mas Raffi saja. Maaf, aku jadi melibatkanmu hingga sejauh ini. Kenapa kamu harus minta maaf? Tidak ada yang salah di sini. Kalian hanya korban. Dan aku secara tak sengaja dikirim kemari untuk melengkapi. Canda Seva getir. Ketika senja mulai turun, hawa terasa panas dan pengap. Aden terlihat gelisah. Jika ku perhatikan, tanda lingkaran hitam di tangan kanannya makin terlihat jelas. Beberapa kali dia mondar-mandir, meminta minum, lalu duduk. Terkadang berdiri mematung di jendela, kemudian lari ke pintu belakang menuju sumur. Den, ku tarik tangannya saat hendak berlari ke belakang. Ada apa? Gak apa-apa kok, Mah. Gerah. Duduk sini, Mama kipasin. Aku menepuk sofa. Dia menurut. Kulihat kulitnya memerah, seperti terbakar. Badannya juga panas. Aku memanggil Seva. Apa karena ini purnama ke-7? Bisik Seva. Entahlah. Ku minta Seva untuk tidak pernah meninggalkannya barang sebentar. Hari sudah benar-benar gelap. Suara azan yang masih saja terdengar misterius mulai berkumandang. Bergantian kami sholat. Setelah itu aku bersiap. Aku berangkat sekarang, Chef. Kamu ingat calanya? Seva terlihat ragu. Ah, itu. Aku juga yakin. Ah, itu. Aku juga tidak yakin. Ada Zara di depan. Biar dia yang menunjukkan jalan, ujar Bahtar. Serentak kami melihat keluar jendela. Benar saja, bocah itu sudah berdiri mematung. Dengan tangan tergenggam saling bertautan. Aku yakin isinya kartu mainan misterius. Baiklah, entah kenapa aku selalu lega kalau ada Zara. Walau dia bukan manusia sekalipun, tak apa, bisikku pada Seva. Wanita itu kaget, memandang Zara dan aku bergantian. Yakin, Rat? Aku tertawa kecil. Memang, jika dipikirkan terlalu jauh, semua hal yang telah terjadi bisa membuat gila. Hidup kami yang semula aman dan baik-baik saja harus mengalami hal mistis seperti ini. Jangan takut untuk menyanyikan kidung tersebut. Niatkan hati untuk minta perlindungan kepada Tuhan, pesan Bahtar. Aku mengangguk. Mas Raffi kutuntun menuju halaman. Seutas tali kuikatkan pada pergelangan tangannya dengan tanganku yang lain untuk berjaga-jaga. Hati-hati, Rat. Seva melambai. Sejenak, aku menatap wajah Aden yang terlihat bingung. Tetapi kutunggu pun, tidak ada pertanyaan yang dia ajukan. Mungkin memang lebih baik tidak perlu menjelaskan tentang apa yang kami lakukan. Sepanjang jalan, tidak ada angin berdesir. Zara berjalan tanpa suara. Bahkan tapaknya nyaris tak terdengar. Mas Raffi seperti kerbau dicucuk hidung. Sesekali ku tepuk pundaknya, sekedar menguatkan diri sendiri. Kami mengambil jalur sisi hutan yang lain. Jika tidak salah, saat aku membawa keluar Bahtar,
melewati wilayah ini. Tiba-tiba teringat kembali dengan Kromoleo yang membawa wanita tua tersebut. Menurut Sheva, saat aku pingsan, kemungkinan yang mengantarkan pulang adalah Reksa. Memasuki kawasan hutan, kami langsung disambut oleh kegelapan. Saat aku ragu untuk melangkah, bagaimana bisa kami berjalan tanpa penerangan? Bodohnya, Center bisa terlupa begitu saja. Seolah mengerti keraguanku, Zara memperlambat langkah. Dia mengulurkan tangan dan langsung kusambut dengan bimbang. Baru kali ini aku bersentuhan dengan gadis pendiam tersebut. Selama menggenggam tangan Zara, aku merasa antara mimpi dan nyata. Berbagai sekelebat peristiwa bermunculan. Pertarungan antara manusia dengan sesuatu tak kasat mata. Emas yang berkilauan, hingga ritual persembahan. Kaki seolah mengambang di atas tanah. Tidak kurasakan lelah sama sekali. Hingga kemudian, gadis itu menepis tangannya. Kami sudah tiba. Di balik semak ini, bisa kulihat aktivitas sebelum acara penyerahan darah korban. Mereka yang berseragam hitam duduk membentuk lingkaran. Sedangkan orang-orang bermata kosong berdiri di belakang. Jumlah manusia yang jiwanya dipinjam hanya ada 15 orang. Padahal saat itu kulihat ada cukup banyak. Apa yang lain menunggu giliran. Hingga purnama ke-9. Zara menatapku lekat. Seperti terhipnotis, aku mendengar suaranya dalam pikiran. Dia mengatakan, jumlah jiwa yang dikembalikan hanya 15. Kalau suami kamu masuk, itu bisa mencurigakan. Aku akan mengambil salah satu dari mereka. Kamu secepat mungkin mendorong laki-laki ini masuk arena. Jangan sampai ketahuan orang berseragam hitam. Mengerti? Aku mengangguk. Dengan dada berdebar, kuikuti langkah Zara yang setengah mengendap. Kami makin mendekat ke arena. Ke-15 orang yang dimaksud terdiri dari 5 perempuan dan 10 laki-laki. Zara menunjuk seorang laki-laki terdekat yang posturnya mirip Mas Raffi. Dia memberikan kode agar aku bersiap. Iya, ini saatnya. Zara sudah berhasil membawa target pergi. Aku pun segera mendorong Mas Raffi masuk arena. Sial, dia tersungkur karena doronganku cukup kuat. Serentak orang-orang yang duduk bersila dan memejamkan mata menoleh. Mereka saling berbisik. Sebelum kemudian mendekati Mas Raffi, Zara menarik tubuhku pelan, menjauh dari arena menuju semak yang lain. Jantungku serasa diremas. Adegan tadi sungguh menegangkan. Bagaimana kalau mereka curiga? Syukurlah, salah satu dari mereka hanya membantu Mas Raffi berdiri. Selebihnya hanya diam tanpa melakukan apa-apa. Bulan sudah bersinar dengan sempurna. Cahaya putih menyelimuti arena persembahan yang mencekam. Lubang galian yang waktu itu kulihat, sepertinya tempat ritual dilakukan. Samar, terdengar langkah dari arah depan menuju arena. Rombongan lain yang dipimpin oleh Nyai Geni dan Pak Yono. Arumi terlihat bersama mereka dengan tangan terikat. Arumi menggeliat. Tubuh kecil itu meronta saat salah seorang berseragam hitam membawanya ke meja panjang. Tempat Esti waktu itu kehilangan jiwanya. Zara memainkan kartu tanpa suara. Kami bersembunyi di balik semak yang tak tersentuh cahaya bulan. Sekarang, Pak Yono bersuara. Nyai Geni yang berada di sampingnya mengangguk. Tangan berkuku panjang itu terulur ke meja, tempat Arumi berbaring, tertutup kain hitam. Katakan,
Siapa nama lengkap dan nasabmu? Nyai Geni menggeram sambil memercikkan air kembang dalam kendi. Arumi bergeming. Arumi Endah Pertiwi binti Karyono. Aku menutup telinga. Jeritan menyayat gadis cilik tersebut mencabik-cabik hatiku. Asap ungu tipis meliuk dari tubuhnya yang terbujur kaku. Nyai Geni tersenyum puas. Bawa ke lubang kalian. Tuan Baal sudah kehausan. Jika tidak ada Zara di sampingku, mungkin mulut ini sudah terguguk. Tidak bisa kubayangkan. Andai Aden yang berada di posisi tersebut, sungguh manusia-manusia berhati iblis. Pak Yono, dia tanpa belas kasihan membiarkan anaknya menjadi tumbal. Proses selanjutnya, aku lebih memilih berpaling. Sekilas, hanya kulihat Arumi yang mulai diturunkan ke dalam lubang kalian. Salah satu pelaku ritual membawa wadah, mungkin untuk menampung darah. Yang lain membawa sejenis belati yang berkilat, memantulkan cahaya bulan. Tidak ada jeritan, hening, bahkan hewan hutan pun bergeming. Sekitar 10 menit kemudian, 5 orang yang turun ke lubang naik. Selanjutnya, mereka menimbun tubuh Arumi begitu saja. Lebih hina dari songgok bangkai. Proses terakhir, seperti yang Bahtar jelaskan, memercikan air kepada 15 orang yang jiwanya dipinjam. Sesaat tidak terjadi apapun, mereka masih terdiam di tempat. Namun, saat bulan tertutup awan hitam, satu persatu dari mereka mulai tergagap, seolah terbangun dari mimpi. Terlihat wajah-wajah linglung memandang satu sama lain. Tanpa suara, mereka mengikuti orang-orang berseragam hitam serta rombongan Nyai Geni yang berarak menuju tempat lain, mungkin ke desa. Secepat kilat, Zara menyambar tubuh Mas Raffi dan mendorongnya ke semak tempatku meringkuk. Aku langsung membekap mulutnya agar tidak bersuara. Jangan bicara apapun dulu, Pak. Ayo, kita pulang. Sebelum beranjak, kami memastikan rombongan Nyai Geni benar-benar menjauh. Zara mengangguk. Dia kembali mengulurkan tangan. Sesaat, ku dengar bisikan yang familiar, seperti suara Nyai Geni yang menggeram. Sampai jumpa di purnama ke-9. Singkat cerita, Mas Raffi menyesap teh yang disediakan Seva, sedang aku membuat nasi goreng untuknya. Dia masih terlihat bingung. Beberapa kali memanggil namaku, lalu urung. Bahtar dan Aden tidur dalam satu kamar. Kata Seva agar mudah menjaga keduanya. Jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Kami tiba di rumah dengan selamat. Berkat Zara, dia mengantar hingga teras. Tetapi saat ku minta untuk masuk, seperti biasa gadis misterius itu memilih untuk pulang. Entah pulang kemana. Aku pun enggan menanyakannya ke Bahtar. Makan yang banyak, Pak. Aku meletakkan nasi goreng ke hadapannya. Kamu mau, Chef? Seva menggeleng. Melihat kalian pulang dengan selamat saja aku sudah lega. Aku tersenyum. Memang benar, semua berkat Allah yang masih melindungi kami. Namun, tetap saja ada yang mengganjal pikiran. Purnama ke-9. Aku tidur dulu, Rat. Kalau butuh bantuan, bangunkan saja. Pamit Seva. Iya, makasih Chef. Ku temani Mas Raffi yang makan dengan lahap. Terlihat sekali bahwa dia sangat lapar. Kamu gak makan, Mah? Aku menggeleng. Dia belum tahu apapun soal puasa muti yang kujalani.
demi menyelamatkan Aden. Makan ya, aku suapi. Mas Raffi mengulurkan sendok. Enggak mas, aku masih kenyang, tolakku. Sedikit saja, masa aku makan sendiri? Kudorong perlahan sendok tersebut hingga masuk ke mulutnya. Makanlah yang banyak, kamu butuh tenaga untuk hari esok. Aku mau lihat Aden sama Mbah Tar dulu ya. Kalau sudah selesai makannya, tidur saja. Mbah Tar, Mas Raffi menghentikan suapannya. Iya, aku membawanya ke sini. Kasihan di hutan sendirian. Kamu gak keberatan kan? Mas Raffi tertegun. Sejujurnya, namun sejurus kemudian tersenyum dan mengangguk. Gak apa-apa. Singkat cerita, paginya Mas Raffi sudah terlihat lebih sehat. Hanya sesekali masih bingung dengan keberadaannya. Pelan, kujelaskan tentang apa yang telah terjadi, termasuk kondisi Aden yang tidak baik-baik saja. Jadi, selama ini aku tidak ke kota, tapi malah menghilang di hutan. Iya, aku menemukan ponselmu. Tapi entah di mana motor kita. Mas Raffi terdiam. Dia berusaha mengingat hingga dahinya berkerut. Yang kuingat terakhir kali, aku sampai di gerbang desa. Lalu motor mogok. Dan setelahnya entah, seperti hilang begitu saja semua ingatan. Saat bangun, sudah ada di hutan bersama kamu dan Zara. Jiwamu dipinjam untuk jaminan hingga purnama ke-7 dan ke-9. Beruntung aku bisa menemukan tempat kamu disekap. Mas Raffi melongo, seolah apa yang kuceritakan hanyalah dongeng belaka. Memang rasanya sulit dipercaya. Namun setelah melihat pertarungan Reksa dan Nyai Geni, aku yakin iblis itu nyata. Sekarang, kamu pulihkan dulu kondisi tubuh. Setelah itu, bantu aku menyelamatkan Aden. Apa kita pergi saja dari sini? Mas Raffi terlihat cemas. Aku menggeleng. Tanda itu tidak akan hilang sejauh apapun Aden pergi. Jadi, kita harus hadapi dan akhiri semuanya. Soal penglihatanku tentang orang tua Mas Raffi yang sengaja menumbalkan Aden, sengaja tidak kuceritakan. Kondisinya masih cukup syok. Jangan sampai tambah stres dengan kenyataan yang lebih pahit. Singkat cerita, puasa mutiku berjalan lancar. Semakin hari, batinku makin terasa tajam. Pendengaran pun menjadi lebih sensitif. Suasana rumah terasa makin sesak oleh keberadaan mereka yang tidak bisa kulihat dengan mata. Hari ini, aku memilih diam di kamar karena sedang menjalankan puasa ngebleng sehari. Semua keperluan Aden dan Batar kuserahkan ke Seva. Mas Raffi menemaniku sambil terus berdoa untuk keselamatan kami semua. Besok adalah purnama ke-9. Namun, hingga hari ini tidak ada tanda-tanda gangguan yang berarti. Aden masih terlihat normal. Dalam sebulan kemarin, makan telur burung mentah hanya dia lakukan sekali. Pukul 4 sore, Seva mengetuk pintu kamar dan memanggilku dengan panik. Ratih, Aden hilang. Seketika aku melompat, keluar dengan tergesa. Hilang? Kok bisa? Dia pamit ke kamar mandi, tapi saat ku susul sudah gak ada.
Kita cari ke sekitar rumah dulu. Kalau nggak ada. Mas Raffi mengacak rambutnya. Pak Yono, desisku. Kami mengangguk dan segera berpencar. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Aden. Biar aku yang ke rumah Pak Yono, ujar Seva bersiap untuk pergi. Jangan, aku khawatir adanya Nyai Geni di sana, cegahku. Lalu, lakukan sesuai rencana dan saran Esti. Kita gagalkan acara ritual nanti malam. Seva mengernyit heran. Dia belum tahu rencanaku. Mas Raffi menatap kami dengan bingung. Aku yakin mereka membawa Aden untuk persiapan nanti malam. Selepas asar, ayo kita berangkat ke hutan. Kami kembali masuk ke rumah. Aku mengambil air dalam botol, lalu meminta Seva dan Mas Raffi berdoa bersama. Singkat cerita, selepas asar, badanku seperti kehilangan tenaga. Mas Raffi sampai harus memapahku saat berjalan menuju hutan. Seva membawa air doa dalam ransel. Wajahnya terlihat tegang. Aku mengusulkan agar tiba di tempat ritual lebih awal. Waktu itu, sebelum Arumi diletakkan ke atas meja, kulihat kendi berisi air kembang berada tak jauh dari tempat orang-orang berseragam hitam duduk bersila. Rencananya, jika memungkinkan, air kendi tersebut akan kuganti. Singkat cerita, matahari mulai kemerahan. Langkah pun kami percepat. Kulihat cara menunggu di depan, dekat sebuah pohon yang daunnya menguning. Aku memang pernah mengatakan agar dia menunggu di tempat yang telah kutentukan saja. Berempat, kami menelusuri tiap liku pepohonan. Zara seperti biasa menjadi penunjuk jalan. Kaki mungilnya tidak pernah menggunakan alas. Namun, kulihat tidak ada luka goresan sedikit pun. Kita sudah dekat, bisikku agar kami lebih berhati-hati. Sesuai rencana, kami berpencar mencari semak masing-masing. Suasana masih sepi, hanya ada beberapa orang yang berjaga. Kendi berisi air yang kuincar ada di salah satu tangan penjaga. Sial, rencana sepertinya tidak berjalan sempurna. Tiba-tiba, Zara mengeluarkan kartu mainannya. Aku tahu karena posisi dia paling dekat denganku. Jarinya mencentikan ujung kartu ke arah para penjaga. Seketika mereka roboh. Kendi pun terguling. Seva melempar botol yang kumaksud, sedang Mas Raffi meraih kendi yang terguling. Air di dalamnya kami pindahkan ke botol lain, lalu segera mengganti dengan air yang kami bawa. Selesai, kami kembali ke posisi masing-masing. Setelah mengembalikan kendi ke tangan penjaga, beberapa saat kemudian, mereka kembali terbangun dengan wajah bingung. Hari mulai maghrib, belum ada tanda-tanda orang membawa Aden. Hatiku risau, bagaimana kalau tidak sesuai perkiraan? Entah karena lelah, atau memang ada angin yang membuat kami tiba-tiba diserang kantuk. Aku memejamkan mata. Tidak ada mimpi apapun, hanya ruang kosong yang kulihat. Hingga sebuah tawa mengerikan memekakan gendang telinga. Kita berjumpa lagi. Kau ingin menyaksikan pengorbanan anakmu, bukan? Nyai Geni. Wanita itu menjulurkan lidahnya yang bercabang ke wajahku. Seluruh tubuh terasa sakit. Ternyata kami bertiga terikat pada sebatang pohon. Bertiga. Di mana Zara? Sebentar lagi acara dimulai. Bersiaplah, desisnya. Aden digendong seseorang masuk ke arena.
tubuhnya kaku. Hanya ada geraman yang kudengar. Allahu Akbar. Aden, teriakku. Diam. Jangan pernah menyebut nama Tuhan, atau mulutmu akan kubuat busuk selamanya. Ancam Nyai Geni, mendekatkan lidah bercabang tersebut kembali. Aku terisak dalam diam. Aden sudah dibaringkan pada meja panjang. Ingin rasanya menutup mata, tetapi wajahku terasa kaku. Tidak ada anggota tubuh yang bisa berfungsi. Seperti saat reksa menotokku. Wahai bocah pilihan, katakan, siapa nama lengkap dan nasabmu? Nyai Geni menuangkan air dalam kendi, tetapi tangannya malah terbakar hingga mengeluarkan aroma daging gosong. Dia menjerit dan melempar kendi tersebut. Kurang ajar. Kalian memang benar-benar ingin mati di tanganku. Wanita setengah ular itu berpaling ke Seva. Aku menjerit dalam hati. Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bisikku dalam hati. Nyai Geni Urung menusukkan cakarnya ke Seva. Kini dia kembali berpaling pada Aden. Katakan, siapa nama lengkap dan nasabmu? Raden Antasena bin Raffi Raharja. Aden menggeram. Hening. Nyai Geni terlihat murka. Dia kembali mengucapkan sesuatu di atas tubuh Aden, lalu menanyakan nama lengkapnya. Siapa namamu? Raden Antasena. Bukan. Katakan namamu yang lain. Suasana makin mencekam. Aden bangkit dari tidurnya dengan pandangan kosong. Aku Antareja. Kita bertemu kembali, Nyai Geni. Angin kencang pun bertiup. Pohon di sekitar seakan hendak roboh. Aden terbang melayang menuju arah Nyai Geni yang tersurut mundur. Antareja, kukira kau sudah ke ujung neraka. Geram Nyai Geni. Tubuhnya ikut melayang di udara. Sekilas, kulihat Aden mengenakan cincin bermata biru. Itu, jangan-jangan cincin yang dimaksud Bahdar, milik pendekar sakti. Nyai Geni merubah wujudnya menjadi manusia setengah ular. Dia pun menyerang Aden membabi buta. Meski aku tahu dalam diri bocah itu adalah Antareja alias sang raja jin, tetapi rasa khawatir tetap mendera. Di antara kekacauan tersebut, kulihat Zara berdiri bersama Bahdar dengan kebaya lamanya yang usang dan kain jarik motif soblok. Tak jauh dari mereka, ada juga reksa yang menyaksikan. Ingin ku teriak meminta bantuan, tetapi mulut masih terkunci. Dari jauh, Zara mengangguk ke arahku. Entah kenapa suaranya kembali terdengar dalam pikiran. Pejamkan matamu, lalu fokus dengan rumek soeng wengi. Setelah semuanya berakhir, tutuplah dengan tembang pangkur yang tertulis dalam buku. Aku berusaha melakukan apa yang Zara katakan. Dengan keyakinan, mataku kini bisa tertutup. Seluruh tenagaku kerahkan untuk bisa fokus. Ana kidung remek soeng wengi. Angin bertiup makin kencang. Pohon tempatku terikat berguncang hebat. Terdengar suara berdentum, diiringi suara kesakitan Seva. Nyai Geni menggeram disertai lengkingan. Aku merasa dia datang ke arahku dengan cakarnya. Tidak. Aku merasa tubuhku dipeluk seseorang.
Ada bau anyir darah tercium menyengat. Tidak, fokusku tidak boleh hilang. Kuulang kidung tersebut sebanyak 11 kali, sehingga suara bising perlahan menghilang. Sepi. Apa semua sudah berakhir? Allahu Akbar. Sefah. Singkat cerita, lelaki itu menghapus air mata yang mengambang. Aku tahu cerita ini terdengar seperti mengada-ngada. Namun, setelah kutunjukkan sepucuk surat yang ditunjukkan untuk dirinya, barulah isak tangis pecah memenuhi ruangan. Saya pamit, ucapnya sambil terus menggenggam surat tersebut. Kertas itu pula yang kemarin lalu digunakan polisi untuk mendapatkan bukti bahwa penyebab kematian Sefah adalah kecelakaan, bukan perbuatanku. Sepeninggal mantan suami Sefah tersebut, kubuka laptop yang kemarin lalu sempat berada di kantor polisi. Jariku langsung mengarah kursor pada file terakhir yang diakses Sefah. Sebuah dokumen berisi naskah hasil menulisnya, berjudul Lingkaran Hitam. Iya, sudah sebulan kami kembali ke kota. Ketidakhadiran Mas Raffi di kantor selama sebulan lebih tanpa kabar mengukir banyak tanda tanya. Bahkan nomor kami tidak ada yang bisa dihubungi. Pihak HRD akhirnya meminta orang-orang khusus untuk mencari. Berdasarkan informasi, mereka akhirnya tahu kalau kami sudah pindah rumah. Entah bagaimana, bapak mertuaku tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hal itu mengundang perhatian publik dan menjadi berita besar hingga ke luar negeri. Ditambah keberadaan kami yang tidak diketahui, akhirnya polisi mengambil tindak penyelidikan hingga didapatlah sebuah alamat, Desa Nganggrek Cokanti. Katanya mereka hanya menemukan hutan belantara tanpa pemukiman sama sekali. Saat hendak menyerah, anjing pelacak menemukan motor Mas Raffi yang tersembunyi di balik semak. Pencarian pun terus dilakukan. Berkat anjing tersebut, mereka menemukan satu-satunya bangunan yang ada, rumah tua. Di salah satu kamar, mereka mendapati kami berempat. Sefah adalah korban terparah. Dadanya koyak hingga jantung terlepas. Aden koma dengan cedera parah di kepala. Sedangkan Mas Raffi tidak sadarkan diri. Aku satu-satunya orang yang dalam kondisi sadar meski hilang kewarasan. Dengan ini, kasus ditutup. Anda tidak bersalah, ucap salah satu dari mereka sambil menjabat tanganku. Aku hanya mengangguk. Tidak ada kata yang sanggup terangkai. Rasanya semua sudah menguap, seperti tubuh mereka yang perlahan hancur menjadi debu saat tembang pangkur kulantunkan. Kidung terakhir yang kupersembahkan saat semuanya selesai. Tubuh Nyai Geni terpotong menjadi 3 bagian oleh Aden. Para pengikutnya seperti petasan yang tersulut api, hancur berkeping-keping. Hanya tersisa Bahtar, Zara dan Reksa. Mereka memandangku dengan ulasan senyum di bibir yang seputih kapas. Terima kasih. Berikan kidung pangkur sebagai ucapan perpisahan kita. Suara Bahtar menggema. Bibirku bergetar. Di sela nafas yang tersengal, lirik kulantunkan. Perlahan, tubuh mereka menyatu dengan udara, luruh hingga benar-benar lenyap seperti butiran debu yang diterbangkan angin. Sekilas, ada bayangan wanita lain yang merengkuh pundak Zara. Kinanti. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini
agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.